Saudara, pemerintah telah mendeteksi masuknya COVID-19 subvarian Omicron EG.5 atau ERIS ke Indonesia. Namun Kementerian Kesehatan memastikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir lantaran tingkat fatalitas varian ERIS yang rendah. Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, varian ERIS memiliki gejala dan pola yang hampir sama dengan varian COVID-19 lainnya, yaitu batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, lemas, hingga nyeri otot. Meskipun memiliki tingkat penularan yang tinggi, WHO menemukan bahwa varian ERIS memiliki tingkat fatalitas yang rendah. Namun varian ERIS memiliki kecenderungan untuk menetralkan antibodi sehingga bisa menurunkan tingkat kekebalan vaksinasi terhadap varian ini. Kementerian Kesehatan pun mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir, namun tetap waspada untuk mengantisipasi penularan. Masyarakat bisa memastikan kelengkapan dosis vaksinasi, menggunakan masker di tempat ramai atau ketika sedang sakit, serta memeriksakan diri ke dokter apabila mengalami gejala varian ERIS. Memang per tanggal 17 itu diumumkan WHO sebagai varian under monitoring dan memiliki nama baru menjadi EG5 ataupun subvariannya yaitu EG5.1 dan EG5.2. Varian EG.5 ini sudah ditemukan di Indonesia pada bulan Maret pada waktu itu, kemudian terdapat penambahan kasus kembali di bulan Juni dan Juli. Sampai saat ini memang ada tren peningkatan daripada subvarian EG.5 ini, walaupun kalau kita lihat belum mendominasi ya daripada subvarian yang beredar di Indonesia saat ini. Gejalanya itu hampir sama, jadi batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, badan lemas atau nyeri-nyeri otot. Tidak perlu panik, namun tentu tetap waspada. Subvarian baru dari Omicron COVID-19 sudah masuk ke Indonesia, namun apakah penanganannya sama dengan flu biasa? Dan bagaimana untuk warga yang belum atau tidak bisa mendapatkan vaksin? Kami akan berbincang dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, Pak Syahril, yang sudah bergabung bersama kami secara daring. Selamat pagi, Pak Syahril. Ya, selamat pagi Mas Timothy dan salam sehat semuanya. Salam sehat untuk Anda juga, Pak Syahril. Pak Syahril, sebenarnya varian ini kan sudah ditemukan di Indonesia juga sejak bulan Maret. Nah, sampai saat ini pendeteksiannya bagaimana, Pak Syahril? Ya, terima kasih. Jadi ini subvarian namanya, Mas ya, subvarian. Subvarian ya, oke. Varian Omicron yang disebut dengan ERIS ya, namanya keren ya. Kalau dulu Alpha, Beta, Delta, Omicron, sekarang dinamanya ERIS atau EG5.1 ya. Sebetulnya sudah ada di 35 negara, Pak ya. Sudah ada subvarian ini, hanya saja tidak begitu menimbulkan lonjakan ya, kasus, kecuali di Inggris kemarin ya. Nah, untuk di Indonesia itu sudah kita deteksi bulan Maret tahun 2023 dan saat ini total ada 12 sequencing ya atau kasus yang kita temukan. Nah, ini kasus menjadi under monitoring ya. Jadi menjadi pengamatan oleh WHO karena ada kasus tetapi tidak menyebabkan kematian ataupun hospitalisasi yang tinggi. Jadi kita anggap seperti Actorus dulu, Actorus juga ada ya sebelum ini kan, itu juga membuat heboh dan saat ini juga ada. Dan ini memang ciri khasnya COVID ini selalu bermutasi dengan nama-nama sering diberikan nama yang baru oleh para ilmuwan penemunya ya. Jadi khawatir ya. Nah, mungkin masyarakat bertanya apa nih yang harus diwaspadai dari subvarian ERIS ini, karena biasanya kita tahu kan ada subvarian yang lebih rentan menular tapi mungkin lemah, ada subvarian yang mungkin tidak semudah itu menular tapi biasanya gejalanya lebih kuat. Kalau ERIS ini seperti apa, Pak? Ya, kalau kita melihat di beberapa kasus negara aja kan tidak terlalu berkembang banyak ya Mas ya, hanya 3 dan itu pun tidak menjadi lonjakan kasus. Nah, termasuk di Indonesia ya, sejak Maret sampai sekarang itu kan hanya 12 kasus ya, dan itu tidak terlalu berat sakitnya dan semuanya ada di Jakarta dan alhamdulillah sudah sembuh pulang dan tidak ada penambahan kasus lagi setelah 12 ini. Nah, kalau kita melihat dari catatan biasanya ya, subvarian baru itu lebih cepat menyebar ya, hanya saja dia virulensinya lebih rendah dan terutama bagi masyarakat yang sudah ada antibodi atau imunitas itu akan lebih sulit lagi dia akan menyerang dan angka kematian itu sangat rendah. Nah, sehingga ini menjadi PD kita ya, waspada namanya
kepercayaan diri bahwasanya kita sudah oke lah, nggak ada masalah. Dan gejalanya pun seperti flu biasa ya. Kalau Ya. lihat dari flu biasa dan tidak ada, kecuali memang perlu perhatian bagi orang-orang yang lansia dan komorbid yang berat ya, itu perhatian ya gitu. Nah, kalau mungkin saran bagi masyarakat gitu, Pak Syahril, kalau mendapatkan gejala flu di saat ini, apakah masih tetap disarankan untuk memeriksakan diri untuk COVID kah atau bagaimana, Pak? Ya, jadi setelah dicabut oleh Bapak Presiden tanggal 21 Juni yang lalu kan, pandemi COVID kita kan dicabut, jadi artinya COVID ini masuk endemi dan dianggap seperti penyakit biasa, flu biasa. Nah, jadi seperti halnya mekanisme flu biasa, bagi orang-orang yang sedang flu pertama, itu harus pakai masker dulu ya, atau orang sekitarnya dulu. Yang kedua, tentu saja dia harus ya minum obat atau vitamin ya untuk jaga kondisi tubuhnya. Tapi kalau dia berlanjut, ya memang harus baiknya diperiksa dan sekaligus di swab juga untuk memastikan apakah dia positif atau tidak. Tujuannya adalah bukan untuk macam-macam ya, tapi untuk apakah dia perlu isolasi atau tidak gitu ya. Jadi, oh saya positif ini COVID, berarti nggak usah takut, nggak khawatir, karena sudah biasa penyakit ini. Dia harus bisa berobat dengan baik, apalagi sekarang pengobatan sangat mudah ya, sangat mudah, bahkan gratis ya saat itu. Apalagi sekarang ini sudah masuk mekanisme BPJS, kita sakit COVID pun dirawat akan diganti oleh akan dibayari oleh BPJS atau ditanggung. Jadi masyarakat sebaiknya kalau dia flu itu untuk pakai masker dan juga sekitarnya dan memeriksakan ya untuk memastikan apakah COVID atau bukannya. Jadi penindakan ya kita kan sudah flu sebelum COVID ada gitu Pak ya. Jadi penindakan Ya, seperti biasa sama. gitu. Tapi kalau berlanjut atau kondisinya mungkin menurun ya tidak ada salahnya kalau memang harus diswab demi keamanan sekitarnya, justru keluarga dan orang yang disayangi begitu ya. Sebenarnya lebih ke situ ya Pak Syahril ya sebenarnya. Jangan ngantor dulu lah gitu kalau udah. Iya betul. Nah terkait dengan kita subvarian ini yang tadi disebutkan bahwa sebenarnya ini tidak terlalu mudah untuk menerobos ketahanan tubuh kita. Apakah ini masih dorongan dari vaksin? Karena masyarakat juga banyak yang bertanya-tanya, ini vaksin saya udah cukup lama loh, apakah masih ada efeknya atau enggak gitu? Ya, jadi imunitas itu kan bisa dua macam caranya Mas ya. Imunitas yang didapat ya maupun imunitas yang dengan diberikan ya. Nah, jadi inaktif maupun aktif. Jadi kalau kita pernah kena COVID, maka akan tumbuh antibodi dalam tubuh kita, dan kalau divaksin juga akan timbul antibodi. Semuanya itu adalah proteksi bagi kita semuanya. Nah, masa efektif dari vaksin ini kan 6 bulan ya, Mas Timothy ya. Nah, katanya kepada kita semua untuk jaga-jaga, maka kami dari Kementerian Kesehatan masih memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk vaksin ya. 1, 2 ataupun booster sampai dengan tahun 2023 ini ya, semuanya masih gratis ya. Nah, mudah-mudahan nanti ini menjadi bagian untuk proteksi kepada masyarakat ya. Oke. Bisakah sebenarnya Pak masuknya subvarian-subvarian, kita tahu tadi dikatakan bahwa kemungkinan ini COVID memang akan muncul terus nih subvarian lainnya yang baru dengan nama-nama berbeda gitu. Sebenarnya ini bisa dicegah atau tidak sebenarnya Pak untuk masuk ke Indonesia? Atau memang kita harus menerima dan bersiap aja dengan kondisi masyarakat, kondisi tubuh dan kesehatan masyarakat juga? Oh, jadi mutasi ini sebetulnya tidak selalu harus dari luar negeri ya. Oke. 1-2 minggu yang lalu kan media luar negeri kan ramai mengatakan ada subvarian baru dari Indonesia ya, yang dengan ada subvariannya 113 variannya, perubahan yang terjadi. Tapi tetap saja tidak menjadi masalah bagi kita. Nah, itu negara-negara yang lain pun tidak mesti harus terlalu strict untuk membatasi begitu, karena mutasi ini ya bisa terjadi pada setiap negara maupun juga bisa antar negara. Nah, karena ini masih under monitoring, maka kita kewaspadaan saja, kehati-hatian. Tidak perlu saat ini WHO belum memberikan warning ya untuk pembatasan bepergian atau persyaratan perjalanan gitu. Oke, tapi intinya tidak perlu panik sama sekali ya Pak ya dengan masuknya varian Aedes. Jangan, karena ini apa namanya alami ya, alami yang terjadi. Apa kayak flu itu kan bisa berat ya kita ya. Iya. Apalagi kalau kita kondisi tubuh tidak sedang baik-baik saja, kena flu itu akan berat ya. Untuk itu ya
masing-masing harus proteksi ya. Jadi kalau yang mengalami kondisi mungkin baru flu saat ini, ya mendengar ini kan mungkin khawatir gitu Kak, sebenarnya biasa saja ya, mengikuti pengobatan flu biasa saja pun di awal itu nggak ada masalah ya Pak ya? Ya, jadi pertama kalau kita pola untuk bagaimana mekanisme pertahanan tubuh itu kan pertama dari istirahat dulu ya. Iya. Jadi begitu kita sakit harus istirahat dulu karena kita memang tubuh kita sakit itu karena memang kondisi yang tidak baik kan, Iya. sehingga semua penyakit bisa kena. Yang kedua asupan yang jelas, contohnya makan cukup, minum cukup, kalau perlu memang ada vitamin ya. Saya kira dengan mekanisme itu tubuh akan pulih kembali, kecuali memang ya kita dalam keadaan drop, keadaan apalagi dengan komorbid, maka mungkin memerlukan obat-obat yang ditambahkan untuk penyakit tersebut gitu Pak ya. Oke, Kan kita virus ini kan sembuh sendiri Mas, jadi tidak iya. harus pakai antibiotik, jangan begitu. Jadi jangan terlalu berlebihan juga gitu ya. Iya, iya. Jadi pembelajaran dari COVID juga Pak, ya, kita harus lebih mengenal tubuh kita juga gitu. Jadi tahu juga Iya, kalau iya, betul. kondisinya itu menyembuhkannya bagaimana juga. Baik Pak Syahril, dari juru bicara dari Kementerian Kesehatan, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami dan memberikan informasi terkait dengan subvarian corona ini. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat Pak Syahril. Selamat pagi, salam sehat Mas Timothy.